Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung kapan Anda menonton acara ini. Selamat datang di Mojok Mentok, sebuah acara yang akan merangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir. Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan rengginas oleh saya sendiri, Agus Mulyadi. Agus Mulyadi. Agus Mulyadi. Sebagai host yang akan menemani Anda. Dung tak dung dung dung. Ya wes kok sweet banget. Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP Cinta Mega tengah menjadi bulan-bulanan netizen. Dirinya terekam kamera sedang bermain game slot saat mengikuti rapat paripurna tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 di gedung DPRD DKI Jakarta. Dirinya sempat berkilah bahwa yang ia mainkan adalah game Candy Crush. Namun banyak netizen yang membantahnya, sebab menurut mereka tampilan game yang dimainkan oleh Cinta Mega jelas-jelas adalah game slot, bukan Candy Crush. Dampak dari insiden tersebut, Cinta Mega pun akhirnya dipanggil oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Jakarta, Gembong Warsono. Gembong mengatakan bahwa partai akan memberikan sanksi tertulis kepada Cinta Mega. Cinta Mega pun sudah mengakui kesalahannya. Ia mengaku bermain game untuk mengisi waktu sembari menunggu rapat dimulai. Memang agak lain ibu anggota dewan yang satu ini ya. Berani-beraninya main game di ruang rapat. Gamenya slot lagi. Kok yang nggak belajar dari kasus anggota dewan yang dulu pernah kepergok buka-buka di ruang rapat DPR loh. Ruang rapat di kantor DPR itu memang enak buat tidur ya. Tapi jangan lupa kameranya melek semua bos ya. Dari kamera CCTV sampai kamera wartawan itu standby terus. Jadi semua aktivitas di ruang rapat itu bisa terpantau. Apalagi ini main gamenya pakai iPad. Ayo jelas kelihatan toh bos ya. Besok-besok kalau memang ngebet banget pengen main game untuk membunuh waktu saat menunggu rapat, jangan main pakai iPad, main pakai HP Nokia 3315 yang layarnya masih hitam putih itu. Memang pilihan gamenya cuma Snake dan Space Impact, tapi kan nggak resiko. Sebab pixelnya kecil dan nggak kelihatan ya. Kalau dari kamera CCTV itu nggak kelihatan ya. Lagi pula sudah tahu ruang rapat itu dipantau. Kok ya sempet-sempetnya melakukan hal yang berpotensi merusak reputasi loh. Ruang rapat di kantor DPR itu ya harusnya dimanfaatkan untuk pencitraan, mumpung dipantau kamera di mana-mana. Saya saatnya terpilih jadi anggota DPR, maka tiap kali berada di ruang rapat, saya akan berusaha melakukan hal-hal yang baik karena terekam kamera ya. Apa? Misalnya contoh membaca Al-Quran, menyantuni anak yatim, membina ibu-ibu PKK ya, dan sebangsanya lah ya. Ini kok palah ngeslot yo. Mending kalau linknya gacor. Kalau enggak, sudah keblondrok duit, masih keblondrok reputasi loh ya. Ini kalau Dewa Zeus tahu ya, paling dia cuma bisa prengas-prengas sambil batin. Walah goblok pemainku. Dung tak dung dut. Seorang mahasiswa bernama Adrian Kader mendadak jadi bahan perbincangan di media sosial. Pasalnya warga kota Ternate tersebut menjadi korban pencurian laptop dan berhasil meringkus sendiri pencuri laptopnya karena dirinya merasa tidak ada tindakan dari pihak kepolisian. Adrian sendiri mengaku bahwa dirinya sudah melaporkan kasus pencurian laptop miliknya sejak 10 bulan yang lalu. Kasus pencurian laptop miliknya itu terjadi di Sekretariat Pusat Studi Mahasiswa Ternate di Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara pada September 2022 lalu. Saat melapor ke Polres Ternate, polisi berjanji akan mengusut kasus pencurian tersebut. Namun setelah ditunggu lama, ternyata tidak ada update dari pihak kepolisian. Padahal Adrian sudah mengantongi nama pelaku. Adrian akhirnya mencari sendiri pelaku dan meringkusnya. Pelaku sendiri belakangan diketahui memang seorang residivis kasus pencurian barang-barang elektronik. Baru kemarin ada berita sekelompok ibu-ibu menggerebek tempat nyabu di Jambi. Sekarang ada berita pemuda menangkap sendiri pencuri laptopnya karena tidak ada tindakan dari pihak kepolisian. Tentu saja ini bukti bahwa negara kita makin dekat dengan cita-cita para founding fathers kita ya, yakni kemandirian bangsa. Bangsa yang mandiri adalah bangsa yang bisa melakukan banyak hal sendirian, termasuk ya melakukan tindakan menangkap pencuri maupun menggerebek lokasi nyabu ini. Tentu saja ini bukan kesalahan pihak institusi kepolisian, sebab arah pembangunan Indonesia memang menuju kepada partisipasi masyarakat yang lebih dominan ya. Di bidang pendidikan sudah ada terobosan Merdeka Mengajar, maka sudah sepantasnya di bidang Kamtipmas juga ada terobosan Merdeka Menangkap dan Merdeka Menggerebek. Tujuannya tentu saja agar masyarakat makin tangguh dan terlatih dalam menghadapi berbagai macam tindakan kriminal yang mengancam mereka. Masyarakat yang kuat akan melahirkan bangsa yang kuat juga. Nantinya seperti halnya di bidang pendidikan, polisi tidak lagi bertindak sebagai penegak hukum, melainkan hanya sebagai fasilitator saja. Inilah sesungguhnya bentuk kemandirian bangsa pada level yang paripurna.
Pemilik Facebook atas nama Mas Ijam resmi dilaporkan ke polisi karena mengunggah editan foto Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri menggunakan bikini. Pemilik akun Facebook tersebut dilaporkan oleh Biro Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat DPC PDIP Kabupaten Probolinggo. Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Probolinggo, Didi Irfan, mengatakan bahwa upaya tersebut diambil untuk menimbulkan efek jera. Foto editan tersebut memang sudah dihapus oleh pemilik akun, namun tangkapan layarnya sudah kadung disimpan oleh banyak orang. Semoga ini cepat diproses oleh pihak kepolisian agar ada efek jera bagi terlapor dan khususnya bagi masyarakat agar bisa cerdas lagi menggunakan atau bermain media sosial. Begitu kata Didi. Oke, terkait dengan berita dilaporkannya pemilik akun yang mengunggah foto editan Megawati Soekarnoputri pakai bikini, kami sudah menghadirkan narasumber yang tentu saja kompeten. Siapa dia? Ya, inilah Mas Pride Medsos. Jadi Mas Pride Medsos ini adalah jabatannya apa, Mas? Menkominfo di Negara Kesatuan Yanto Aquarium ya. Jadi kita akan tanya-tanya tuh. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Mas Pride. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Ini kok badan-badannya kok agak nyilver itu kenapa, Mas? Oh, habis nyilver emang? Oke, siap-siap. Mas, itu kan tadi ada berita soal pemilik akun Facebook dilaporkan sama PDI karena PDIP ya. PDIP karena mengunggah foto editan Megawati Soekarnoputri pakai bikini. Ini menurut panjenengan bagaimana, Mas? Oh, goblok. Oh, siapanya? Oh, pemilik akunnya ini ya. Oh, siap. Alasannya kenapa, Mas? Oh, anak muda main-main sama emak-emak aja itu udah bahaya. Apalagi ini emak-emaknya adalah Megawati ya, yang ketua umum PDIP. Jadi, oh, gobloknya double. Oh, siap. Oh, jadi kalau ada istilah ras terkuat di bumi itu bener-bener memang emak-emak ya. Kalau Megawati itu bener berarti puncaknya ras terkuat di bumi gitu berarti. Siap. Oh ya, bagaimanapun Ibu Mega memang presiden, jadi harus dihormati gitu ya. Boleh benci sama partainya, boleh benci sama kebijakannya, tapi harus tetap pakai sopan santun gitu ya. Tidak boleh mengedit tokoh jadi tidak senonoh begitu ya, Mas ya. Siap. Oh, jadi kesimpulannya ini orang yang ngedit ini memang goblok berarti ya. Siap. Oke, terima kasih. Siap, Mas Pride. Ya, itulah barusan obrolan saya bersama Mas Pride. Obrolan saya barusan sekaligus mengakhiri episode Mojok Mentok kali ini. Sampai jumpa di episode Mojok Mentok berikutnya. Tentu saja dengan narasumber yang jauh lebih kompeten dan jauh lebih terpercaya. Sampai jumpa. Pak Awau kok iso dadi Menkominfo iki? Biyen piye Pak karirnya, Pak? Ya. Oh, tukang pasang kabelan gitu ya. Oh, siap. Iso naik dadi Menkominfo. Hierarki ini aduh banget ya tukang pasang kabel jadi Menkominfo. Siap. Orang dalam. Oh, masuk. Siap. Sunas Raid. Tes. Sebagai host yang akan menemani Anda dengdut. Macet ya. Ayo jelas kelihatan toh, Bos ya. Sorry. Ulang, Pak. Gamenya slot lagi ya. Kok ya nggak mikir, Blak. Sorry ya Allah. Kok ya nggak belajar dari kasus anggota dewan yang kepergok buka bokep di ruang rapat. Sorry. Ulang awalnya. Tapi jangan lupa kameranya melek semua, Pak ya. Dari semua CCTV. Ya Allah. Ulang langsung awal. Kok iso beli tahu ya? Jangan main pakai iPad ya, main pakai kamera HP. Sorry. Skop paragraf manu ya. Tapi main pakai Nokia 3315. Masya Allah. Sorry tenan, Pak. Aku kan gak no batasnya bingung tenan ya. Kok ya nggak belajar dari kasus anggota dewan yang dulu kepergok buka bokep di ruang rapat itu loh. Urung. Saya akan berusaha melakukan hal-hal yang baik ya. Sorry.